Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Dadang Solehat dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Dan baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita mempelajari tentang haji dan umroh. Karena memang sekalipun haji dan umroh ini dilakukan orang-orang yang tertentu yang sudah mampu dan punya bekal untuk berangkat dan pulang dari haji dan umroh. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai siswa mempelajari, mengetahui, mendalami tentang haji dan umroh. Siapa tahu adik-adik sekalian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita bisa melaksanakan umroh atau haji. Nah, tentang yang pertama, tentang masalah pengertian haji. Haji asal kata dari lapan haja, artinya berziarah. Jadi kalau kita berziarah ke guru, berziarah ke syekh-syekh, mualim, para kiai, para ustadz, para habaib, kita jarahi, itu menurut istilah etimologi itu namanya haji. Tapi haji menurut istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat karena Allah, karena kita mengerjakan perintah Allah, dan kita berniat beribadah yang meliputi tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, lari-lari kecil, wukuf, berdiam di padang Arafah, dan tahallul, memotong rambut. Itu semuanya proses ibadah haji atau rukun haji. Itu disebut haji menurut istilah syarat. Yang kedua, hukum haji. Hukum haji ini hukumnya fardhu ain, bahkan salah satu rukun Islam yang kelima. Hukumnya fardhu ain. Artinya ibadah haji ini wajib dikerjakan 1 kali seumur hidup kalau sudah mampu untuk bekal. Maksud bekal adalah untuk ongkos perjalanan dan pulang dari haji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara famatuhu fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu dalil tentang haji. Dan kepada Allah lah kita mengerjakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu, artinya untuk pembekalan atau disebut transportasi. Itu kewajiban haji. Terlepas dari itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan haji, sekalipun kita sudah beragama Islam. Karena kewajiban haji itu muqayyad, artinya ditangguhkan. Kalau orang mampu
wajib mengerjakannya, kalau tidak mampu tidak wajib. Jadi sekali lagi, kewajiban hukum haji itu adalah fardhu ain bagi orang yang mampu untuk pembekalannya. Yang ketiga, syarat-syarat haji wajib haji. Nah, ada di sini kita harus tahu syarat-syarat wajib haji itu adalah yang pertama, beragama Islam. Beragama Islam. Kalaupun ada orang non muslim mau mengerjakan ibadah haji, boleh, tapi harus bersyahadat dulu, harus masuk Islam dulu. Kalau non muslim mengerjakan haji sekalipun 100 kali menunaikan haji, tapi hajinya tidak akan diterima oleh Allah, karena itu tidak ada syarat. Apa syaratnya? Tidak beragama Islam. Harus beragama Islam. Yang kedua, berakal, punya akal sempurna. Punya akal sempurna. Tidak wajib mengerjakan ibadah haji bagi orang yang gila sekalipun banyak uang. Misalnya ada orang gila banyak uang sampai mampu ibadah haji, dia itu daftar haji, tapi orang gila itu tidak boleh. Tidak sah orang gila beribadah haji, karena tidak ada kewajiban. Tidak terpanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun banyak uang, karena orang gila. Yang ketiga, syarat haji adalah balik. Balik, dan kalau dalam kitab Syafin itu tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama, berumur 15 tahun. Yang kedua, sudah berihtilam. Berihtilam itu, mohon maaf, dari mimpi berhubungan suami istri, mimpi. Yang ketiga, haid bagi perempuan. Yang keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Jadi kalau ada hamba sahaya yang menunaikan ibadah haji, maka kalau dia sudah merdeka harus mengerjakan kembali, karena menunaikan haji di waktu menjadi hamba sahaya memang hajinya sah, tapi hukumnya sunnah. Kalau dia sudah merdeka dari kehamba sahayaannya, maka wajib kembali menunaikan ibadah haji, karena sudah datang kewajiban. Yang kelima, puasa. Puasa secara fisik maupun puasa secara mental, puasa secara materi. Itu puasa. Pertama, puasa secara fisik. Badannya, fisiknya kuat, tidak lemah, bisa berjalan, bisa bergerak. Puasa mental, berpikir jernih, berakal sehat, tidak gila. Puasa mampu, punya ongkos untuk berangkat dan pembekalan selama kita ibadah haji. Nah, itu diantara syarat-syarat ibadah haji yang kita harus miliki. Yang selanjutnya, keempat adalah ada rukun haji. Rukun haji itu adalah yang pertama, ihram. Ihram itu kalau di dalam sholat itu membaca takbiratul ihram. Bagaimana cara melakukan ihram? Maka ihram dimulai dari mikotnya masing-masing, baik mikot zamani maupun mikot makan. Itu rukun haji yang pertama, ihram. Dan dalam ihram itu kita harus berganti pakaian.
Selama kita melakukan ihram, maka tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Ada ketentuannya. Yang kedua, rukun haji itu adalah wukuf. Wukuf itu berdiam di padang Arafah dari mulai tergelincir matahari waktu tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kita hadir berdiam di padang Arafah dari mulai tergelincir matahari sekitar waktu zuhur sampai udah tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kita hadir di Arafah itu, wukuf itu berarti dari mulai zuhur sampai terbit fajar waktu tanggal 10 Dzulhijjah. Dari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti setengah hari 1 malam. Itu tentang wukuf. Yang ketiga, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf yang menjadi tawaf rukun adalah tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali. Adapun macam-macam tawaf, ada tawaf qudum, artinya tawaf setelah kita baru datang ke tanah haram. Misalnya kita datang dari Madinah, lalu kita datang ke Masjidil Haram, itu kita harus tawaf, namanya tawaf qudum. Kalau istilah kita tawaf qudum itu adalah tawaf selamat datang bagi jemaah tamu Allah yang akan mengerjakan, akan menunaikan ibadah haji. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, terus mabit di Muzdalifah, mengambil batu, dan jumroh di Mina, terus kita menuju Ka'bah untuk mengerjakan tawaf ifadah. Itu tawaf rukun ifadah, termasuk rukun haji. Yang kedua, yang ketiga, tawaf tahallul. Tahallul itu setelah kita menggunting rambut. Yang keempat, tawaf wada, itu selamat tinggal. Kalau kita sudah selesai mengerjakan seluruh kewajiban haji, maka dari kita tawaf wada. Artinya kita mau meninggalkan kota Mekah, kita sunnah harus bertawaf. Yang dimaksud tawaf rukun haji ini adalah tawaf ifadah yang menjadi rukun haji. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, itu dengan 7 kali dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah itu terus sampai 7 kali. Yang kelima, tahallul, menggunting, memotong rambut. Yang keenam, tertib. Itulah rukun haji yang harus kita kerjakan pada waktu kita melaksanakan ibadah haji. Kesimpulannya, haji itu adalah kita berkunjung ke Baitullah dengan niat melaksanakan perintah Allah dan ibadah kepadanya yang meliputi wukuf, sa'i, tahallul, dan tawaf. Itulah pencerahan
pencerahan tentang haji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.